Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bermajlis ilmu. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Kahfi. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang menyimpang. Sangat jelas apa yang telah Allah turunkan dalam ayat ini, bahawa Al-Quran diturunkan sebagai barang yang mulia. Al-Quran diturunkan sebagai sebuah tuntunan yang lurus, bukan sebagai sesuatu yang menyesatkan atau yang menyimpangkan. Artinya bahawa ketika Al-Quran sebagai perkara yang lurus atau sebagai perkara yang tidak menyimpang, itu artinya Al-Quran adalah kebenaran. Dan ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat yang ke-42. Allah mengatakan, La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada di dalam Al-Quran itu, baik sebelumnya ataupun sesudahnya, perkara yang batil, perkara yang menyesatkan, perkara yang mungkar. Dia adalah karunia yang turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka dari itu, di dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Al-Quran ini meluruskan, membimbing, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh.
Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan ini, yaitu Al-Quran. Al-Quran dan tentunya di dalamnya sunnah. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang menyimpang itu. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang akan menjadikan kalian berpecah belah, bercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia Al-Quran itu qayyimah, sebagai tuntunan yang lurus, liyunzira ba'san shadidan min ladun, agar Al-Quran itu bisa menjadi peringatan kepada manusia atas azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Wa yubashshiral mu'minin, dan agar Al-Quran itu bisa memberitakan kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna salihati, yaitu mereka yang beramal saleh, anna lahum ajran hasana, bahwasanya bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Baik Al-Quran maupun Rasulullah difungsikan oleh Allah sebagai sosok yang memberikan ancaman, peringatan. Difungsikan sebagai sosok yang memberikan kabar gembira, ancaman kepada orang kafir. Basyira wa nadhira, Allah katakan, memberi kabar gembira dan memberi ancaman. Ancaman kepada orang kafir dan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mereka beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Yaitu bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat baik, pahala yang sangat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini ada hikmah fungsi diturunkannya Al-Quran. Dia bukan sekedar wacana sebagaimana yang diinginkan oleh kaum liberal. Dia bukan dongeng, dia bukan bacaan yang hampa atau bacaan untuk sekedar indah suara sebagaimana kontes tilawatil Quran, ya. Tetapi Al-Quran adalah petunjuk yang memberikan kabar gembira serta memberikan ancaman. Ancaman untuk orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kabar gembira bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Siapa mereka? Yaitu orang yang beriman dengan Al-Quran, dan mereka melaksanakan isi Al-Quran, sehingga bagi mereka ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada pelajaran yang sangat besar dari ayat wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana, bahwa Al-Quran ini memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ada pahala yang besar. Ini salah satu ketetapan dari Allah melalui Al-Quran, dan banyak ayat-ayat yang semakna serta banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang semakna, bahwasanya iman itu harus dengan bukti amal. Tidak cukup pengakuan beriman
tanpa amal. Iblis itu beriman kepada Allah, tetapi iblis tidak melaksanakan perintah Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah wajib melaksanakan amal saleh. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, iman dan amal saleh ini selalu disebutkan berkali-kali. Satu contoh, ayat yang sering kita baca, yang mengingatkan kepada kita tentang waktu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, demi umur yang kami berikan pada manusia, manusia itu sebenarnya berada dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus salihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah kandingkan iman dengan amal saleh. Ya, ini syarat pertama. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Baru kemudian wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang ini menunjukkan iman itu menuntut amal. Maka dari itu para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mengungkapkan imannya, dituntut bukti amal dari iman tersebut. Hijrah, mereka hijrah, meninggalkan dunianya menuju dunia yang baru. Ya, meninggalkan tanah airnya menuju kampung orang lain, meninggalkan Mekah menuju Madinah dengan segala tantangan yang ada di tengah perjalanan. Itu semua dilakukan oleh mereka demi iman yang menggelora dalam jiwa mereka. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah? Jazakallah khair. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ini baru pengakuan iman. Yang kata, dan kalau kita lihat hadis ini, seakan-akan bukankah dengan hadis ini cukup pengakuan saja bisa masuk surga? Ya. Yang itu artinya pengakuan tersebut dalam hadis tersebut tidak menggambarkan tuntutan adanya amal soleh. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan sebuah penjelasan tentang makna ini. Kata beliau, benar kunci surga ada pada kalimat la ilaha illallah. Tetapi bukankah kita lihat setiap kunci itu pasti memiliki gigi-gigi? Bukankah setiap kunci memiliki gigi-gigi? Yang dengan gigi itu dibedakanlah kunci itu dengan yang lainnya. Dengan gigi tersebut kunci itu berfungsi untuk membuka pintu. Ya. Dan pintu dan gigi ini, ya, bagi kalimat la ilaha illallah adalah syarat-syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah. Artinya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat itu bermakna diterima oleh Allah bila pengucapnya memenuhi syarat-syarat tersebut. Ya, memenuhi syarat-syarat tersebut. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya yang pertama, al-ilmu.
seorang yang mengucapkan kalimat tersebut harus punya ilmu tentangnya. La ilaha illallah. Kalimat ini diucapkan, dia tahu maknanya, dia tahu konsekuensinya. Makanya gak heran kalau orang-orang kafir dikatakan la ilaha illallah, mereka gak mau. Ya, Allah katakan di dalam Al-Quran tentang mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-35, Allah mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatana li syairin majnun. Orang-orang musyrikin ketika disuruh mengucapkan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah kalian la ilaha illallah, kalian beruntung, mereka menolak karena tahu isinya, karena tahu isinya. Kalau kita disuruh la ilaha illallah, mau berapa kali? 1000, 100, juta, ya, sambil geleng-geleng. Mereka sekali saja nggak mau. Kenapa? Tahu maknanya. Loh, apa yang membedakan? Yang membedakan karena ilmu. Kita mengucapkan la ilaha illallah, nggak tahu ilmunya, nggak tahu konsekuensinya, nggak tahu maknanya. Pokoknya tiada Tuhan selain Allah. Ziarah, jaluk, cimat oke, sosok monggo. Ya. Ini kita. Maka dari itu harus punya ilmu. Allah katakan mereka itu bila disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan, mereka tidak mau. Kenapa? Wa yaqulun, mereka mengatakan inna natariku alihatana li syairin majnun. Apa kami disuruh untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami demi penyair yang gila? Itu siapa yang dimaksud? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Yang kedua, al-yaqin. Orang yang mengucapkan kalimat itu harus yakin dengan kalimat tersebut, ya, tidak kemudian ragu dengan kalimat tersebut. Saya persingkat. Yang ketiga adalah al-qabul. Orang yang mengucapkan kalimat tersebut harus menerima semua konsekuensinya, ya. Tak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, siap. Tak boleh minta pada kuburan. Siap. Tak boleh pakai jimat. Siap. Harus menerima, harus bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wal inqiyad, tunduk. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus tunduk. Bedanya apa dengan menerima tadi? Orang menerima bertunduk hatinya, ada sifat kemunafikan. Ini hatinya tunduk, dia siap dengan memberikan ketundukan yang sebenarnya, ya. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus apa? As-sidqu, jujur. Dan yang keenam, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus ikhlas mengucapkannya. Serta orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus punya apa? Sisi cinta dengan kalimat tersebut. Nyawa pun diberikan demi kalimat ini.
mau mati tidak akan mungkin meninggal kecuali dengan kalimat ini. Kalimat ini segala-galanya bagi dirinya, bahkan lebih mahal daripada nyawanya, ya, lebih mahal daripada orang-orang yang dicintainya. Kalimat la ilaha illallah ini terus menggelora dalam jiwanya dan diagungkannya. Ini, ya, yang itu berarti ucapan la ilaha illallah tidak sekedar ucapan, tapi membutuhkan amalan yang itu bukti dari ketulusan, kesungguhan, kejujuran dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah, orang beriman harus beramal soleh. Yang penting kan eling, ya, cak nek eling gak kira ono adzan kumandang. Nek sing penting eling gak kira dibangun masjid megah-megahan. Nek cuma pokoknya eling gak kira dibuka madrasah dinia, tutup itu sekolah. Sing penting eling, enggak. Ya, bukti iman butuh amal. Masjid dikumandangkan azan, orang datang ke sana untuk menunaikan sholat. Bukti iman butuh amal, dibuka madrasah-madrasah, pesantren-pesantren sampai perguruan tinggi untuk mempelajari Islam. Bukti iman itu butuh amal. Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orangnya yang Allah inginkan pada orang itu ada kebaikan, Allah jadikan orang itu paham urusan agamanya, sehingga dia bisa berjalan di atas tuntunan nilai-nilai agamanya. Bukti sebagai imannya. Nah, taib lah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka amal saleh yang Allah maksudkan memiliki dua syarat. Sebuah amal saleh itu dikatakan saleh bila mencakup dua syarat. Ya. Pertama, syarat ikhlas. Yang kedua, syarat al-mutaba'ah. Sehingga orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dengan Al-Quran ini berupa pahala yang besar adalah orang yang beriman, yang imannya diwujudkan dalam bentuk amal soleh, yang amal soleh itu ketika ditegakkan apa? Ditegakkan dengan ikhlas karena Allah sebagai bukti imannya kepada Allah, dan ditegakkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti imannya kepada Nabi dan Rasul, yang dalam hal ini lebih khusus iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa rukun iman? Ada berapa rukun iman? 6 atau 5 atau 7? Berapa? 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul. Iman kepada kitab termasuk dalamnya kitab Al-Quran. Iman kepada Rasul termasuk dalamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir. Dan tidak bisa ini copot salah satunya. Semua harus diimani 6 perkara ini. Nah, ketika Allah mensyaratkan itu,
amal saleh itu harus ikhlas dan mutaba'ah. Berarti amalan yang di dalamnya ada unsur syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, entah bentuknya riya atau sum'ah atau semisalnya, maka amalan ini tumbang karena cacat dari syarat pertama. Allah mengatakan apa? Ana aghna syuraka 'ani syirki, faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang enggak butuh kepada persekutuan. Siapa yang berbuat syirik kepadaku, aku tinggalkan dia dengan persekutuannya. Ketika kita datang ke sini, usahakan kita ini ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena sungkan. Andai kata ada niatan itu pada diri kita, buang. Karena kalau niatan itu masih bersemayam dalam diri kita, Allah katakan, aku enggak butuh pada mereka, aku tinggalkan dia dengan apa yang dia persekutukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Termasuk pula dalam hal ini ketika Allah mensyaratkan ikhlas dan mutaba'ah. Kalau tadi ikhlas harus tulus, tidak boleh syirik. Mutaba'ah itu berarti apa? Amalan itu harus benar-benar mencocoki sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seandainya amalan itu muncul dari sebuah inisiatif dari pelakunya dan menganggap baik, maka amalan itu tertolak dari sisi yang kedua. Kenapa? Karena dia tidak mencerminkan apa ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, amalan tersebut tertolak. Oleh sebab itu, orang yang tatkala dia beriman kepada Allah dan benar-benar mewujudkan imannya dalam bentuk amal saleh dengan syarat yang terpenuhi, Allah katakan apa? Anna lahum ajran hasanah. Bagi mereka ada pahala yang besar, pahala yang baik, dan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang benar-benar menetapi apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah katakan lagi, makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang melaksanakan amal saleh tersebut dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan pahala yang besar dan mereka akan menempati surga di dalamnya. Surga Allah yang mereka akan kekal di dalamnya. Ya. Dan ini berarti setiap orang yang dia menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan bagi mereka kecuali dengan dua jalur. Yang dua jalur ini tidak bisa dibuang salah satunya. Jalur ikhlas dan jalur ittiba. Ya. Jalur ikhlas dan jalur ittiba. Orang yang melaksanakan amal solehnya dengan jalur ikhlas dan ittiba, mereka akan dapat pahala yang besar. Bahkan mereka dikatakan oleh Allah, makithina fihi abada. Mereka akan tinggal di dalam surga tersebut abada, selama-lamanya. Nah, di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, letak keadilan Allah. Ketika Allah memberi balasan
ada tolok ukur. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala, ada tolok ukur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Apakah ada balasan atas perbuatan baik kalau bukan kebaikan pula? Perbuatan baik, tolok ukurnya kembali kepada makna amal saleh itu sendiri, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Dan ini banyak ayat-ayat semakna, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik itu husna, mereka akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat di mana? Kebaikan di akhirat di mana? Surga. Tidak hanya itu, wa ziyadah, mereka akan dapat tambahan dari Allah. Apa tambahannya? Bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la udhra li ahadin, tidak ada uzur besok itu bagi seorang taraka huda dhannahu dhalalah, dia meninggalkan petunjuk yang dikiranya itu barang sesat. Wala utra li ahadin, dan tidak ada uzur bagi seorang raqiba dhalalatan dhannaha huda, tidak ada uzur besok bagi seorang ketika dia melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan kesesatan yang disangkanya itu petunjuk. Gak ada uzur. Tuh ya Allah, tak ngerti aku ya Allah kalau itu sesat. Kan saya melaksanakan ikhlas. Ya. Orang mengatakan yang penting ikhlas. Kok yang penting ikhlas? Ada tolok ukur yang lain, Cak. Ya. Sesuai SOP atau ora? Sesuai tuntunan apa tidak? Syariat ini diturunkan sebagai tolok ukur. Yang sama dengan syariat ini diberi pahala, yang enggak, ya enggak. Ketika orang meninggalkan syariat ini, dikiranya itu sesuatu yang menyesatkan, besok di akhirat tidak ada alasan. Ya Allah, saya nggak tahu kalau itu ternyata syariat. Nggak ada alasan. Dan ketika orang melakukan perbuatan kesesatan dikiranya syariat, sekarang muncul pengajian dukun kitab kuning. Gimana? Iku cabang sana, bukan cabang sini. Ya. Makanya minta ikhwan, minta kepada Allah petunjuk. Fitnah itu menyambar-nyambar, wallahi. Fitnah ini menyambar-nyambar. Demi Allah, minta kepada Allah petunjuk. Walau ngeri dengan omongannya Umar bin Khattab ini.
Wala udra li ahad, tidak ada udzur bagi seorang. Raqiba dalalatan dhanna huda, dia melakukan perbuatan kesesatan dikiranya itu petunjuk, tidak ada udzur besok. Ketika Allah menghisab, ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang dan kemudian menilai amalan seorang, tidak ada udzur bagi seorang. Ya, tidak ada udzur. Saya enggak tahu ya Allah, enggak ada. Kenapa? Syariat ini telah lengkap. Ya, contohnya dari para sahabat sudah jelas, dan bagi kita adalah ittiba. Bagi kita ini ittiba. Kita ini selalu dielu-elukan dengan yang namanya persatuan. Bagaimana mau bersatu kalau semuanya punya warna? Kalau memang kita ingin bersatu, persatunya kita ini dengan tuntunan yang jelas. Sumbernya satu, kitabnya satu, sunnahnya satu. Perbedaan yang terjadi tidak akan mungkin menyimpang jauh. Mungkin hanya interpretasi dalam sisi yang bisa ditolerir. Bukan kebablasan sampai kemudian dukun punya kitab kuning. Dah. Ya, hati-hati dalam masalah ini. Azan dulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makithina fihi abada." Mereka orang yang beriman dan beramal saleh itu, mereka mendapat pahala. Yang kedua, mereka mendapatkan apa? Surga, dan mereka kekal di dalamnya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai penghuninya, insyaallah. Pertanyaannya adalah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga ini dengan penghuninya kekal, makithina fihi abada, mereka tinggal di dalam surga itu selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah penghuni neraka juga tinggal di dalam neraka selama-lamanya? Jawabannya iya, bagi orang kafir, bagi orang musyrik, bagi orang munafik. Banyak ayat yang menyatakan hal ini. Adapun bagi orang-orang yang beriman dan mereka terjerumus dalam berbagai macam kesalahan, yang itu mungkin adalah khilaf mereka. Ada di antara mereka yang tobat, diterima tobatnya, ada yang tidak, atau mungkin ada yang belum tobat. Allah masih mengampuni dosa mereka, atau Allah mungkin akan mengadab mereka, Yang Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yughayyiru an yushraka, la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah masih berkenan untuk mengampuni dosa selain syirik, tapi bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan cerita masalah ini panjang, dan sudah saya sampaikan di masjid ini tentang orang terakhir dikeluarkan dari surga. Tentang orang terakhir dikeluarkan dari surga. Ya, bagaimana kondisi dia dikeluarkan dari surga, sambil tertatih-tatih, sambil merangkak, yang kemudian mengatakan, "Alhamdulillahilladzi najjani minki." Sungguh sangat segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari engkau, hai neraka. Api neraka nyeples dirinya, ceplas. Ya. Merangkak lagi ketakutan. Ya. Sampai kemudian dia mendapati pohon, diminta didekatkan dengan pohon itu, meminum airnya, makan buahnya. Dia lihat pohon yang lain lagi, terus begitu sampai kemudian dia mendengar ada suara di balik tembok. Ya. Surah apa ini? Surah penghuni surga. Ya. Dan akhirnya Allah juga ngasih surga untuk dia.
Lah, setelah orang ini keluar yang terakhir ini, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memunculkan kepada penghuni surga, penghuni neraka seekor kambing. Seekor kambing. Allah tunjukkan kepada penghuni surga, Allah tunjukkan kepada neraka. Ya ahlal jannah, hai penduduk surga. Semua mata melihat, penduduk surga itu melihat ke arah panggilan. Mereka melihat seekor kambing. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Semua penduduk neraka melihat kepada arah panggilan. Mereka melihat seekor kambing. Atarifuna ma hadza? Tahukah kalian apakah ini? Semua sepakat dan mengatakan itu adalah kematian. Allah Maha mampu. Allah Maha mampu mewujudkan yang tidak berbentuk menjadi berbentuk. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu berbuat apapun. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian mudah bagi Allah. Jadi ini ayat-ayat yang kita baca. Ya, sebagaimana orang membaca Al-Quran, pahalanya diwujudkan oleh Allah menjadi sosok yang bisa memberikan syafaat. Ya Allah, aku yang menjaga matanya enggak tidur karena membaca aku, ya Allah. Begitu. Ya. Sebagaimana amal saleh kita di dunia, amal saleh kita kembali ke akhirat, kemana ke alam barzah, amal saleh diwujudkan oleh Allah menjadi sosok yang menemani kita dalam barzah, menjadi sosok yang cemerlang, menjadi sosok yang tampan, yang bagus rupanya, yang berbau harum. Siapa engkau? Aku adalah amalmu yang saleh. Dan sebaliknya, kalau amalnya buruk-buruk dia tampilannya dan menyeramkan serta berbau busuk. A'udzubillahi min dzalik. Allah Maha mampu. Ya, Allah Maha mampu. Lah ketika kambing ini dimunculkan, mereka semua mengatakan itu kematian, ya Allah. Allah sembelih kematian itu. Terus mati. Kematian itu mati. Berarti kalau kematian itu mati, adakah kematian? Tidak ada. Allah kata pada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun fala mauta lakum. Hai penduduk surga, kekallah kalian, tidak ada kematian untuk kalian. Wa ya ahlan nar, hai penduduk neraka, khuludun fala mauta lakum. Kekallah kalian, tidak ada kematian untuk kalian. Penduduk surga semakin gembira, penduduk neraka semakin menderita dan menyesali apa yang mereka lakukan di dunia. Ta'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Surga neraka itu ada, sudah tercipta. Ya, kalau ada yang bertanya, apakah ada penduduknya? Kan belum ada hisab. Surga dan neraka itu tercipta dan sudah ada sekarang ini. Adapun berita-berita yang sampai kepada kita tentang berita azab, tentang nikmat surga, itu adalah berita-berita tentang alam barzah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya kitab namanya Ahkamul Janaiz. Ya, segini kitab itu. Enggak tahu sudah terjemahkan. Saya belum terjemahkan kitab ini. Yang sudah terjemahkan Ahkamul Janaiznya punyanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Coba kalau ada teman-teman yang mungkin ketemu buku, ada nggak kitab Janaiz karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Bisa mungkin untuk memenuhi rak kita di sini. Itu alam barzah. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, Rasulullah SAW ditontonkan oleh Allah dengan bimbingan malaikat Jibril tentang penduduk masing-masing penduduk surga dan neraka. Itu bukan penduduk surga dan neraka, tapi penduduk alam barzah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Sesungguhnya alam barzah itu adalah alam yang bisa berbentuk berupa salah satu taman di antara taman-taman surga, atau berbentuk kubangan, salah satu kubangan di antara kubangan-kubangan neraka.
Ini cuplikan kecil yang digambarkan kepada kita. Cuplikan kecil yang Rasulullah melihatnya, yang kita mungkin bacanya dan baca dalam Quran. Ya, dalam Quran jelas gambarannya, tapi apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah fenomena alam barzah yang menjadi salah satu gambaran surga dan menjadi salah satu gambaran neraka. Makanya ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu melihat sebuah makam, beliau teringat, kemudian duduk di sampingnya dan menangis. Beliau teringat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru awwalu manazilil akhirati. Sungguh kuburan itu adalah kampung pertama dari kampung akhirat. Ya. Fa inna jafihi fama ba'dahu aisar minhu. Bila dia selamat di kampung pertamanya, yang selanjutnya akan lebih mudah untuknya. Wa illam yanju, namun bila dia tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka yang selanjutnya akan lebih menyakitkan bagi dirinya. Ya, siksaan-siksaan yang ada adalah siksaan-siksaan di alam barzakh yang itu sesuai dengan perilaku orang tersebut di dunia. Allah tunjukkan. Nah, apakah surga neraka kekal? Kekal. Loh, kalau kekal kan nanti mengalahkan kekalnya Allah. Bedakan, Mas. Kekalnya Allah itu secara azali, tapi kekalnya surga dan neraka diinginkan oleh Allah. Ya. Ada sebuah tulisan bukan seorang ulama, ya, bukan seorang ulama. Dia konon beritanya dia seorang ahli nuklir. Mungkin karena nggak ada reaktor nuklir di sini, akhirnya ya timbang nganggur ilmunya. Akhirnya semua apa yang ada dalam ilmu disiplin agama diukur dengan teori atom, ya, elektron, proton, neutron. Ini buku pertamanya mengatakan ternyata Adam dilahirkan. Padahal Al-Quran mengatakan Adam diciptakan. Jelas-jelas Allah mengatakan, ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Hai iblis, apa yang membuatmu enggak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah Ta'ala. Kok beraninya orang itu mengatakan ternyata Adam dilahirkan dan dapat dana, diseminarkan. Yang ngaji para mahasiswa yang masuk kuliah nggak punya ilmu agama, ya susah, ya sudah, yes. Ya, ini orang nggak punya background agama kuat dijejeli subhat, wes sudah racun. Ya, habis nulis itu nulis lagi, ternyata akhirat tidak diseminarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang sudah berbuat baik nyesel, lah timbangin ini aku lapong ini ternyata enggak kekal. Saenak-enake mlebu surga ternyata ono waktunya. Sak sora-sorane mlebu neraka se ono endingnya. Ya enak-enakan wae nang kene. Iki dampak dari pemikiran yang sesat. Kalau terbantah, ini kan wacana, enggak apa.
Anda katakan kalamullah ini wacana. Anda katakan kalamullah ini wacana. Firman Allah ini wacana. Allahu Akbar. Saya nggak tahu kemana pikiran orang itu. Al-Quran dikatakan wacana. Hadis dikatakan wacana. La ilaha illallah. Padahal ayat ini, perhatikan antum dari ayat pertama sampai ayat kedua ini, ya. Perhatikan bagaimana Allah menyanjung Al-Quran, menyanjung Rasulullah SAW, dan meletakkan Al-Quran sebagai tuntunan yang itu mengantarkan manusia kepada keselamatan. Yang bila orang itu melalaikannya artinya dia gak selamat, dikatakan wacana. Saya mau tanya kepada orang seperti ini, kalau Anda sebagai dosen, ya Anda ngajar, kemudian murid Anda itu tidak perhatian, lalu dia kemudian jawab asal-asalan, Anda kemudian marah karena Anda dilakukan seperti itu, kemudian murid Anda mengatakan, alah Pak, ini kan wacana. Bisa Anda terima? Seorang dokter mengajarkan di kuliah kedokteran tentang ilmu kesehatan, lalu murid-muridnya semuanya menggampangkan. Dokternya marah, kemudian muridnya mengatakan, Pak, ini wacana loh Pak. Bisa diterima? Tidak bisa. Apalagi berkenaan dengan kehidupan yang abadi, wacana. Tak bisa, ikhwan. Tidak bisa. Wallahi, ingat ya, hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan sebenarnya itu yang akan selamat. Dan tidak ada udzur besok itu bagi siapa saja yang telah divonis oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang sengsara. Enggak ada udzur. Wallah, berusaha menjadi orang-orang yang beriman, berusaha menjadi orang-orang yang beramal saleh dengan benar, karena pahalanya besar, surganya abadi. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang itu masuk surga, ya, kata Rasulullah, Allah mengatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, innakum latashibbu fala tahramu abada. Hei penduduk surga, kalian akan terus muda, tidak akan tua selama-lamanya. Seneng enggak? Seneng enggak? Sak ganteng-gantengnya wedo saiki, sak ayu-ayune, sak ganteng-gantengnya pasangan hidup kita, ya tuwek. Bakal tuwek. Surga, kata Rasulullah, Allah mengatakan, innakum latashibbu fala tahramu abada. Kalian akan terus muda, tidak akan pernah tua selama-lamanya. Yang pertama. Yang kedua, wa innakum latan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan terus mendapatkan nikmat, kalian tidak akan susah selama-lamanya. Ya. Saya teringat Safiranda pernah tanya, Ustaz, ada nggak di surga itu main bola? Ya bisa saja. Ya. Allah mengatakan apa? Dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Dalam surga itu kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan atau kalian minta kepada Allah. Ya Allah, kepingin main bola, tidak bisa. Tapi kata beliau, siapa yang mau main BNT? Lalu penduduk surga sibuk untuk jeboli keperawanannya para bidadari kok. Ayo tak bal-balan main dewe. Ya, main dewe. Ada banyak riwayat memang masalah ini ya. Termasuk
ketika seorang yang dia di dunia itu dia petani, suka bercocok tanam. Dia lalu kemudian minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku bercocok tanam. Kata Allah, apa kurang? Enggak ya Allah, aku cuma kepingin bercocok tanam. Akhirnya diberi oleh Allah SWT kesempatan bercocok tanam. Setiap kali dia mencangkul ngasih tanam benih, siram, tumbuh sampai gunung-gunung yang ada itu tumbuh dengan tanaman dia. Kata para sahabat dari Mekah, ya, di kalangan muhajirin, wallah ini gak akan mungkin kita dapatkan kecuali orang-orang Ansor. Orang-orang muhajirin pedagang, orang-orang Ansor petani. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, bersurga itu kalau ingin punya anak, ya, mereka langsung dikabulkan oleh Allah, istrinya melahirkan saat itu langsung punya anak. Ya. Padahal di surga itu Allah katakan wa yatufu alaihim bildanun muqalladun bi aqwabi wa bariqa wa ka'sin ma'in. Mereka ketika senang-senang dengan istrinya, ada anak kecil-kecil main-main, papa, mama gitu, sambil bawa minuman mencandai mereka, lucu-lucu. Wah, subhanallah, gak bisa dibayangkan. Gak bisa dibayangkan. Ya. Misalnya apa yang tidak kita dapatkan di dunia, minta kesempurnaan di akhirat. Kita doa, enggak ono, alhamdulillah mungkin disimpan oleh Allah. Mungkin disimpan untuk akhirat kita. Wa innakum latan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan mendapatkan nikmat, tidak akan susah selama-lamanya. Yang ketiga, ya, orang kalau minumnya enak, makannya enak, semuanya enak, nek dunia pasti penyakitan. Asam urat, kolesterol, kencing manis, ya. Itu betul. Terus kemudian boyo. Tidak ada besok. Kata Rasulullah SAW, Allah mengatakan wa innakum latasihhu fala tasqamu abada. Kalian sungguh akan sehat terus, tidak akan pernah sakit. Dan yang lebih penting adalah wa innakum latahyu fala tamutu abada. Sungguh kalian akan terus hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Subhanallah. Adakah sesuatu yang lebih baik dari ini semuanya? Tidak ada. Ya, jangan pernah jadikan Al-Quran sebagai wacana, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tampilkan iman kita dengan sebaik-baiknya. Wujudkan amal soleh sebagai bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tidak jalan kecuali dengan ittiba dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk penghuninya, dan semoga Allah memuliakan kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin muslimat innahu ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.